Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas akhir mata kuliah pengembangan media pembelajaran oleh Muhammad Ridwan dengan NIM 2018-010075 kelas 6 R1B. Kisah teladan Nabi Ulul Azmi. Apakah pengertian Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelar kenabian yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam mengajarkan tauhid sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Lafal surat Al-Ahqaf ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min naharin balaghun fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan. Mereka merasa seolah-olah tinggal hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang binasa kecuali kaum yang fisik tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam termasuk salah satu Rasul Ulul Azmi karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Beliau tidak mengenal nyerah, harus menerus mendakwahi keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali kepada jalan yang lurus. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk penentangnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Nabi Nuh alaihissalam yang mengembangkan ditenggelamkan dengan gelombang air, bahkan semuanya hancur kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman. Hampir 1000 tahun usianya, jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Yang kedua adalah Nabi Musa. Bentuk kesabaran Nabi Musa menghadapi dan mendakwahi Fir'aun dan pengikutnya, memimpin kaumnya yang membangkang ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai. Pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dan menyembah patung anak sapi. Namun Nabi Musa juga manusia yang pernah tidak dapat sabar kepada berguru kepada Khidir. Ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Rasul Ulul Azmi karena kepatuhan dan kesabaran serta keteguhan dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Ibrahim alaihissalam dipelihara dalam keadaan genting yang disebabkan tirani Namrud yang membunuh anak-anak laki-laki. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja yang masyarakat penyembah berhala, termasuk orang-orang terdekatnya. Bahkan, ia harus menerima siksaan yang sangat pedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya. Setelah hampir 100 tahun usia dan pertingkahannya dengan Siti Sarah, ia belum dikaruniai anak hingga istri meminta ia menikah kembali dengan seorang budak belinan yang berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. Atas kehendak Allah, terbukti Hajar dapat melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Di saat berbahagia itu, Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membuang istri dan anak yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Mekah. Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan. Namun, perintah lebih berat diterima Ibrahim alaihissalam, yaitu harus mengorbankan Ismail yang baru berinjak remaja. Hal itu pun beliau laksanakan meskipun akhirnya yang disembelih adalah seekor domba.
Selain tugas tersebut, Ibrahim alaihissalam harus melaksanakan fungsinya sebagai rasul, penyebar kebaikan atau penyebar kebenaran. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Bentuk kesabaran Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, sabar sebagai seorang yang miskin. Kedua, sabar menerima pengkhianatan seorang muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Yang ketiga, sabar menghadapi fitnah, penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel, sehingga Isa mengembarkan khusyuk dan ketaatan dalam beribadah. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sampai dewasa mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, beliau harus membantu meringankan beban paman yang merawat beliau. Namun yang paling berat tantangan yang dihadapi adalah setelah diangkatnya beliau menjadi rasul, penentangan bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Beliau juga harus ikut menderita tatkala Bani Hashim dibaikot di sebuah lembah karena dakwah beliau. Tokoh-tokoh Quraisy melompori pemboikatan tersebut yang isinya antara lain melarang berhubungan jual beli, pernikahan, dan sosial lainnya kepada Bani Hashim. Pemboikatan yang berjalan sekitar 3 tahun itu telah menghabiskan harta beliau dan istrinya Khadijah. Pada saat itu, seluruh keluarga Hashim kehabisan makanan sampai Allah membebaskan pemerintahan mereka. Meskipun tekanan-tekanan yang diberikan kaum Quraisy kepadanya melibatkan keluarga besar Hashim, tidak menyerukan langkah beliau untuk berdakwah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.